kebayang nggak kalian? Lihatlah ini ya video ini. Saya ulangi lagi ya. Contohnya begini. Nih. Tertarik untuk tahu lebih dalam karena selama ini saya hanya menjalani kehidupan saya sebagai muslim yang hanya sekedar hari-hari itu sholat ya sampai di sini hari saya sehari-hari itu sholat rutin ya kan, kehidupan saya sebagai muslim. Aduh saudara ya, betina ini dari lahir sampai sekarang dia itu tak pernah menjadi muslim, bukan beragama Islam, tak pernah menjadi beragama Islam, tak pernah muslim ya. Jadi bagaimana dia mau aduh, ini sudah dibukakan. Dan si Sofiatul, dari awal dulu saya membahas si Sofiatul, si Bekatul ini ya, dia saya katakan dia dari lahir Kristen. Sekarang kan terbuka, dia akhirnya mengaku apa? Dia memang Kristen dari lahir. Jadi aduh, gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, channel PS Sarah kembali bikin geger jagat maya. Kali ini dia membongkar kebobrokan para apologet palsu yang selama ini bersembunyi di balik jubah kekristenan. Dengan gaya blak-blakan tanpa tedeng aling-aling, PS Sarah membuka semua modus kotor, tipu-tipu rohani, dan drama pura-pura pelayanan yang ujung-ujungnya cuma satu, menggempalkan donasi. Sungguh miris, agama dijadikan ladang bisnis, sementara jemaat ditipu dengan dalih pewahyuan ilahi. Inilah wajah asli para hamba uang yang selama ini menipu umat dengan label pelayanan. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Soal mati saya hidup, mati saya masuk neraka atau masuk surga, itu adalah kuasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shalom semuanya, peace of Christ, love us, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies. Saat ini kami mau live streaming awal sampai akhir, kami serahkan dalam tanganmu. Aku hambamu, aku sujud di hadapanmu, sembunyi di balik salibmu. Ini bukan tentangku tetapi tentang kau, karena seharusnya dulu aku sudah mati, tapi aku hidup hari ini karena Kristus. Untuk berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak, karena lain daripada itu berasal daripada iblis dan pasti mendapat kutukan dan bukan aku. Di dalam nama Yesus biarlah setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka juga boleh tetap menjadi mata yang melihat, mata mereka tetap dibukakan, telinga mereka menjadi telinga yang mendengar, hati mereka yang bebal menjadi hati yang menangkap, supaya mereka bisa membedakan mana kebenaran, mana kepalsuan, mana dari Tuhan, mana dari setan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Segala atmosfer ini dalam kendalimu, haleluya, amin. Haleluya semuanya, shalom. Sekali lagi ya, selamat bergabung di live streaming saya bersama saya Pastor Sarah. Oke, saya putarkan lagi saudara, kalian bisa lihat judulnya, Agatha dan Metatron buka-bukaan ya. Berapologet hanya modus uang dan selangkangan, fake Christians atau fake apologets ya. Kristen palsu, apologet palsu. Seperti saya selalu bilang saudara, mereka ini bukan Kristen ya. Saya katakan bukan Kristen. Karena contoh begini ya, kita bisa membedakan mana ayam mana bebek dari apa saudara? Dari bentuk, ya kan? Dari bentuk, dari mulai kepala sampai kaki, dari sayap, dari karakternya. Kalau ayam nggak bisa nggak bisa berenang. Kalau bebek itu bisa berenang, ya bisa berenang sih, tapi akhirnya tenggelam juga, mati juga yang namanya ayam. Nah itu ya kan? Nah jadi kalau kalian bisa melihat orang-orang ini, Agatha, kita lah karena lagi bahas orang ini ya, dua orang ini, Agatha dan Metatron, kalian akan bisa melihat seseorang itu Kristen itu dari, oke lah, dari kelakuan itu tidak menjadi cermin, ya kan? Tetapi ketika seorang mengaku pengajar, ketika seorang mengaku dia apologet, ketika seorang mengaku dia pengkhotbah, ya kan? Itu bisa dilihat apakah dia itu Kristen dari pengajarannya. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak, sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai, artinya mereka palsu. Gitu saja saudara, ya kan? Channel PS Sarah kali ini benar-benar bikin panas dunia maya.
ia menggasak habis dua nama di kalangan penghujat, yaitu Agatha of Palermo dan Edwin Huta Barat atau Metatron. Dalam ulasan tajamnya, PS Sarah menyebut mereka bukan Kristen, melainkan apologet palsu yang hanya memanfaatkan agama untuk drama, untuk sensasi, dan juga untuk donasi. Mirisnya lagi, pola yang sama juga terlihat pada Edis TV yang sebelumnya sudah dibongkar habis oleh Rudy Yohanes. Menurut Rudy Yohanes, Edis TV bukanlah Kristen karena Edis TV tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, bahkan berani mengatakan bahwa Yesus memiliki Tuhan. Lebih ironis lagi, Edis TV mengatakan orang Kristen yang tidak setuju kalau Yesus mempunyai Tuhan berarti orang gila. Nah, dari sinilah Rudy Yohanes menyimpulkan Edis TV bukan Kristen melainkan SSY. PS Sarah dan Rudy Yohanes kini berdiri di garis depan membongkar kebobrokan para pemelintir iman yang menjual ayat demi recehan donasi. Inilah wajah asli pelayanan palsu yang selama ini menipu jemaat. Nah, begini, kalian mungkin sudah menonton beberapa hal ya, apalagi ketika saya menyampaikan tentang si Metatron ya. Kan sudah saya bilang waktu itu, waktu live, gue bingung juga ya, saya bingung juga nih, kalian juga pasti bingung seperti saya. Ini kenapa kok ada apa ya? Kenapa kok ada apa? Ada angin apa? Kok sampai mereka ini bongkar-bongkaran? Pasti kalian ada pertanyaan dong, ya kan? Nah, tapi saya tahu satu hal, saudara, bahwa yang mereka lakukan ini ya tidak lain, tidak bukan, itu ya karena memang ini berebut donatur, berebut donasi. Kalian juga pasti sudah tahu dari beberapa orang yang menyampaikan dan dari analisa kalian sendiri, ya kan? Tapi ini saya bicara tentang orang yang netral, kita nonton videonya. Saya mau kasih tahu sama kalian, hati-hati dengan orang ini. Mereka bukan, sekali lagi saya bilang, mereka bukan Kristen karena dari ajarannya saja itu sudah bukan ajaran kekristenan, bukan ajaran Tuhan Yesus, ya kan? Apa ajaran Tuhan Yesus? Contohnya saja, contohnya, ya. Kalian berkata tentang penginjilan, ya kan? Gue juga bingung ya. Saya juga bingung dengan orang-orang Kristen, oten-oten ini yang sampah-sampah ya. Karena ada banyak di antara Kristen itu ada oten dan itu sampah. Ya, saya bilang sampah karena Yesus berkata, siapa yang tidak menempel pada pokok anggur yang benar, ya kan? Rantingnya itu terlepas, dia akan jatuh dan dia akan dikumpulkan, disapu, dikumpulkan lalu dibakar. Dan mereka ini tidak menempel pada Kristus. Karena kalau menempel pada Kristus, ya ranting itu menempel kepada anggur yang benar. Ranting anggur menempel pada pokok anggur yang benar, maka dia akan menghasilkan anggur juga, buah anggur. Nggak mungkin ada buah benalu, ada buah pepaya atau nangka gitu ya. Nggak mungkin banget. Apalagi mangga, jambu monyet, nggak mungkin banget kalau dia pokok anggur gitu loh. Ya, yang ranting anggur. Paham nggak? Belum pernah saya berjumpa di ayat Alkitab, menjumpai kisah tentang Yesus, yang mana Yesus itu menghujat agama orang lain. Pernah nggak kalian melihat Yesus menghujat agama orang lain? Menghujat orang lain, menghujat agama orang lain, menghujat sesembahan orang lain, menghujat orang lain. Sekalipun itu ahli Taurat yang selalu berdebat dan mencari kesalahannya, Tuhan Yesus itu nggak pernah saya jumpai dia menghina mereka, mengata-ngatai, memaki, mengumpat, apalagi menghujat Tuhannya, sesembahannya. Nggak pernah saya jumpai. Nah, ketika orang Agatha dan Metatron dan orang-orang sopiatul, sobekatul sampah ini ada, ngaku-ngaku apologet, apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi? Kalian sendiri adalah penonton setianya, ya kan? Jadi makanya saya bilang, apakah mereka ini Kristen? Bukan, mereka Kristen palsu. Jadi tidak heran, sangat wajar kalau kelakuannya di luar daripada perintah Tuhan Yesus. Apa saja itu? Ya yang saya bilang tadi. Dan yang saya selalu katakan, ya kan? Yang suami orang, aduh gimana saya bilangnya? Kalian kalau misalnya kalian mau mengharapkan perkataan yang lembut, jangan ada di tempat saya ya. Sekali lagi, saya tidak peduli kau percaya atau tidak percaya omongan saya sangat tidak peduli. Saya juga tidak peduli kau menyukai saya atau membenci saya sangat tidak peduli. Gas, aku juga tidak peduli. Gas. Karena pendapatmu tidak ada untung dan ruginya bagi saya. Saya tidak makan darimu, ya. Saya tidak langsung mati ketika kau tidak suka saya, ya kan? Saya juga tidak langsung kaya ketika kau menyukai saya.
Ya. Jadi di sini kalau kau mengharapkan hal-hal yang mengenak-enakan kupingmu, pergi dari sini. Enyah, ya. Oten-oten sampah, enyah. Ya, kau oten-oten sampah, enyah dari tempat saya. Saya di sini itu untuk menyampaikan kebenaran yang adalah fakta. Oke? Tidak akan mengenak-enakan kupingmu. Karena bagi saya, goal saya, sekalipun saya bicara di depan satu babi saja, tapi babi itu bertobat, itu goal saya. Bertobat masuk surga. Lah kau ya lebih hina dari babi. Yesus berkata, jangan lemparkan mutiaramu kepada babi dan berikan perhiasanmu kepada anjing. Karena mereka akan datang kepadamu, menyerangmu, mengoyak-ngoyakmu, dan menginjak-injak perhiasanmu itu. Jadi oten yang sampah jangan di sini, ya. Oten yang sampah jangan di sini. Tapi orang-orang yang memang kau cinta kebenaran, seperti kau berkata Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Seharusnya kau mencintai kebenaran, tetapi kau membencinya ketika saya bicara transparan dan belak-belakan, enyah dan matilah, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi mereka sudah terbiasa tuh. Kalian sudah nonton sendiri ya tentang bagaimana Lina Wijaya dalam menipu seorang muslim dan orang-orang yang menjadi targetnya. Target apa? Target birahinya yang dia pengen kentot gitu loh, ya kan? Bagaimana dia itu menipu dengan ayat-ayat, baik mempelintir ayat-ayat Al-Quran dan juga mempelintir ayat-ayat Alkitab, ya kan? Nah itulah dia, itulah Lina. Dan nggak ngerti juga, ini juga yang laki-laki pun hal yang sama. Bagaimana tentang Metatron sudah saya jelaskan di video sebelumnya live saya, ya kan? Tentang bagaimana Metatron itu menipu juga seorang wanita muslim, menjelaskan tentang Islam secara salah, dipelintir, diputarbalikkan sesuai seenaknya. Lalu dia mengajarkan tentang ajaran Alkitab Kristus versi dia, ya kan? Yang mana bahwa ngentot seks bebas itu, ngentot bebas sekalipun belum terikat dalam suami istri itu tidak berdosa. Itulah ajaran mereka ini. Makanya saya bilang kalian bisa melihat seseorang itu Kristen atau bukan itu dari pengajarannya, ya, bukan. Tapi kalau kalian orang otan ini kan selalu melihat, oh percuma dia katanya pastor ngomongnya sadis, cadas, kasar, kotor, mulutnya kayak gitu, nggak mungkin pengajar. Kalian kan melihat yang seperti itu. Kau tahu nggak, pesundal itu, pesundal dalam bahasa Alkitab LAI yang kau dituliskan LAI-mu itu pesundal artinya lonte. Ngerti nggak? Berhubungan suami istri itu sama dengan ngentot juga. Jadi kenapa kau bisa mendengarkan, lebih bisa menerima berhubungan suami istri daripada menerima kata kentot gitu loh. Kan bingung kan? Nah, kembali ke sini. Ya, sekali lagi saya di sini bukan untuk menyukakanmu, dan saya pastikan kau tidak akan pernah suka saya dengan apa yang saya sampaikan. Tapi lucunya gini ya. Inilah oten sampah, saya bilang ya. Oten itu bukan Kristen. Saya bilang lonte online. Oten itu lonte online. Lonte gereja. PS Sarah memang lagi-lagi bikin heboh. Bayangkan saja, sekarang dia sampai ngubah kepanjangan oten seenaknya sendiri. Oten itu adalah orang tolol, emang nekat. Tetapi ya seperti itulah gaya khas dari PS Sarah, tajam, nyolot, tapi kadang kelewat liar. Yang jelas ulahnya kali ini bikin netizen pecah jadi dua kubu, yang ngakak dan yang ngamuk. Ya, jadi lonte gereja yang sampah ini nggak ngerti ya kenapa. Tapi ini memang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Mereka ini adalah Izebel akhir zaman. Memang haus darah dan memang cabul. Ya, hamba Tuhan yang memang benar-benar melakukan firman Tuhan dan menyampaikan kebenaran ditindas sama mereka. Inilah kelakuan mereka. Tetapi mereka lebih menyukai percabulan dan mereka memang hidup dalam percabulan. Itulah gereja akhir zaman. Makanya kalau orang kau benar-benar mengaku kau penyembah Yesus Kristus itu Tuhan Raja, ya, hakim atas dunia, dunia orang mati, dunia orang hidup. Seharusnya kau itu punya image Kristus. Dan seharusnya matamu itu melihat bahwa mereka ini bukan Kristen, mereka ini cuma sampah di dalam kekristenan. Ya, oten-oten. Yang oten-oten, saya bicara dengan oten. Ada oten di sini? Saya tahu ada oten banyak di luar. Ya, nah dengar ya. Coba yang lucunya lagi ya. Sudah berkali-kali kebenaran itu dibukakan. Ya, sudah berkali-kali kebenaran itu dibukakan. Tetapi tetap saja orang-orang oten ini enggak pernah mau bertobat. Saya bilang bertobat karena begini. Orang ketika seseorang tertipu, anggaplah dia tidak tahu, ya kan? Tapi ketika dia diberitahu dan dia sudah melihat faktanya di depan mata, seharusnya dia bertobat kan? Tidak tertipu lagi. Nah, kalau orang-orang oten ini, saya heran, mereka hancur banget mentalitasnya.
mentalnya hancur, integritas tidak ada, hancur sekali. Karena apa? Kebenaran sudah di depan mata. Apologet yang ngaku-ngaku apologet ini, apologet palsu seperti Agatha, Metatron, Sofiatul, Dina Wijaya dan lain-lain, ya. Ini orang-orang ini, ya, sudah ketahuan palsunya demi menipu semua orang, banyak nih yang tertipu nih. Tetapi ketika semua terungkap, entah dari pihak siapapun, entah dari pihak Kristen sendiri yang membongkar, entah dari pihak Muslim sendiri yang membongkar, Oten sampah ini tetap enggak bertobat. Jadi memang dibilang bajingan, gue nggak ngerti juga. Apa sih istilah bajingan itu ya? Kepala batu bebal, ya memang bebal gitu loh. Jadi pantaslah dibinasakan. Jadi jangan heran ketika besok kau mati, Yesus berkata, aku tidak mengenalmu, nyala. Seperti saya berkata sekarang ini ya, nya dan matilah. Ya Yesus juga akan berkata begitu kepadamu. Ini kan sudah ketahuan nih, ya mereka sudah tertipu dan sudah banyak yang membukakan. Tetap mereka nggak ada pertobatan, nggak membuka mata. Gue nggak ngerti. Jadi apakah mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan Yesus, kau punya mata tapi kau nggak melihat, kau punya telinga nggak mendengar. Padahal kebenaran sudah ada di depan matamu, tapi kau tetap saja bebal, ya kan? Cobalah kebayang nggak kalian? Lihatlah ini ya video ini. Saya ulangi lagi ya. Contohnya begini. Nih. Tertarik untuk tahu lebih dalam karena selama ini saya hanya menjalani kehidupan saya sebagai muslim yang hanya sekedar hari-hari itu sholat ya sampai di sini. Hari saya sehari-hari itu sholat rutin ya kan, kehidupan saya sebagai muslim. Aduh saudara, ya betina ini dari lahir sampai sekarang dia itu tak pernah menjadi muslim, bukan beragama Islam, tak pernah menjadi beragama Islam, tak pernah muslim. Ya, jadi bagaimana dia mau aduh, ini sudah dibukakan. Dan si Sofiatul, dari awal dulu saya membahas si Sofiatul, si Bekatul ini, ya, dia saya katakan dia dari lahir Kristen. Sekarang kan terbuka, dia akhirnya mengaku apa? Dia memang Kristen dari lahir. Jadi, aduh, gimana ya? Jadi jangan heran ya, ketika ada orang-orang, bahkan muslim ya, karena kalian berdebatnya kan sama muslim ya kan, ada muslim-muslim yang berkata, ya nggak masalah lah, Injil diberitakan dengan secara tidak benar. Yang penting Injil diberitakan. Jangan, ya mereka nggak sedang menghujat. Ya teman-teman, lagi-lagi kali ini PS Sarah kembali bikin geger. Ia menelanjangi kebohongan besar Agatha of Palermo yang selama ini mengaku mantan muslim alias murtadin. Tetapi menurut PS Sarah semua itu cuma bualan. Katanya seumur hidup Agatha tidak pernah menjadi orang Islam. Karena kau menghidupi ayat itu, sedangkan ayat itu tidak seperti itu maknanya. Tapi kau pelaku kejahatan, kau memang bangsat, Oten sampah, brengsek kau. Kau yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Kau yang membuat umat Tuhan itu jadi menghilang. Kau yang membuat orang murtad. Kau pelaku kejahatan. Jadi sebenarnya pelaku kejahatan itu selain kau tidak mengenal Yesus Kristus itu siapa, kau juga pelaku kejahatan, mengajarkan ajaran Kristus, ajaran Kristen itu dengan yang salah. Brengsek kau. Para bajingan di dalam kekristenan ya kau itu. Udah jelas-jelas terbongkar.